Wasiat beliau yang keempat, agar aku jangan minta apapun kepada manusia. Apapun, tidak usah minta kepada manusia. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, agar aku mengucapkan kejujuran dan kebenaran sepahit apapun. Bapak Presiden minum tangan kiri, berani bicara kebenaran, itu pahit sekali. Jadi menyampaikan kebenaran kadang-kadang pahit, dan mengakui kebenaran itu juga pahit. Anda melakukan kesalahan yang membuat Anda benar-benar hilang kehormatan. Lalu diklarifikasi, benarkah Anda begini-begini, mengakui kebenaran itu benar. Maka wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima kepada Abu Dzar, agar aku berkata benar dan jujur sepahit apapun. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita akan lanjutkan insyaallah kajian Senin malam, yang untuk malam ini adalah kajian akidah wasithiyah. Sekedar mengingatkan saja bahwa tujuan ilmu dalam agama kita adalah manfaat, bukan pintar. Maka doanya Nabi kita dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anhu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Di antara bentuk ilmu yang bermanfaat, bahwa semakin kita belajar, semakin kita menjadi manfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Nah, kalau ternyata kesungguhan belajar ini tidak membuat Anda makin bermanfaat bagi diri sendiri, tidak juga makin bermanfaat untuk orang lain, nah Anda perlu mengevaluasi proses belajar Anda. Kemungkinan ada satu dari dua kemungkinan kesalahan. Kesalahan pertama, mungkin ilmu yang Anda pelajari itu salah. Kemungkinan yang kedua, ilmu yang Anda pelajari itu benar, tetapi niatnya salah. Jadi sebenar-benarnya ilmu dengan niat yang salah, maka dia tidak akan membuat Anda menjadi sosok yang semakin bermanfaat. Nah, jadi hadis tadilah, doa tadilah yang menjadi evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Apakah proses belajar kita, proses taklim kita telah membuat kita makin bermanfaat untuk orang lain dan makin bermanfaat untuk diri sendiri? Kalau jawabannya iya, berarti proses belajar Anda tepat. Teruslah melangkah. Tapi kalau ternyata semakin belajar Anda tidak semakin manfaat untuk diri sendiri, tidak juga semakin manfaat untuk orang lain,
maka cobalah lakukan evaluasi, salahkah ilmu yang Anda pelajari atau rusakkah niat Anda dalam belajar. Baiklah jamaah sekalian, kajian akidah wasitiyah buah karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah masih mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat dalam pembahasan-pembahasan yang berlalu, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak banyak berbicara tentang Asmaul Husna. Dia lebih banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Karena penyimpangan dalam memahami sifat Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih rumit daripada penyimpangan dalam memahami Asmaul Husna. Ya, maka ada asma wa sifat. Di dalam asma atau nama-namanya Allah sedikit penyimpangan. Tetapi di dalam memahami sifat-sifatnya Allah, penyimpangan itu sangat kompleks, sangat beragam, dan sangat rumit. Makanya Anda lihat bahwa dalil-dalil yang telah kita kaji tentang sifat Allah, yang kita kaji itu lebih banyak tentang sifat Allah, bukan tentang nama Allah. Kita sudah sampai di ayat 36, poin 36, kita ulang sedikit 35. Allah berfirman, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, ini bagus sekali jemaah sekalian. Ternyata coba dengar, dosa Anda itu satu kelebihan kalau berujung pada taubat. Dosa itu bukan kekurangan Anda, tapi kelebihan Anda. Tapi dengan catatan bahwa dosa itu berakhir pada taubat. Maka lihatlah di sini pada ayat 222 surat Al-Baqarah ini, Allah nyatakan cinta bukan kepada orang yang tak bersalah, tapi orang-orang yang telah menyelesaikan salah mereka dengan taubat. Allah nyatakan cinta kepada mereka. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Kata at-tawwabin dalam bahasa Arab adalah mubalaghatut taksir, yang artinya sering, artinya berulang-ulang, artinya terus-menerus. Sehingga kalau ayat ini diterjemahkan sesuai dengan gramatika bahasa Arab, innallaha yuhibbut tawwabin, artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai orang yang terus-menerus taubat, selalu bertaubat. Allah cinta mereka. Jadi kalau 1-2 kali taubat itu belum mengundang cintanya Allah. Ya, tapi kalau Anda terus-menerus bertaubat, itu betul-betul mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira entah di sini entah di mana saya pernah sampaikan bahwa waktu-waktu yang sangat premium, sangat mahal untuk menyampaikan taubat kepada Allah. Yang pertama, ini waktu-waktu istighfar ya. Waktu-waktu khusus istighfar, waktu-waktu spesial beristighfar. Yang pertama, selesai salat wajib. Kemudian yang kedua, menjelang tidur. Istighfar menjelang tidur, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sebanyak sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah istighfar di pagi dan di sore hari dengan membacakan sayyidul istighfar. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat adalah beristighfar sebanyak 100 kali selesai salat duha. Anda selesai duha, entah 2, entah 4, apakah duha Anda di tengah waktu,
atau di awal waktu yang dinamakan dengan syuruk, maka tutuplah duha itu dengan istighfar sebanyak 100 kali berbunyi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi inilah 4 waktu yang sangat spesial sekali tawabin, bertaubat dan beristighfar kepada Allah. 3 kali istighfar selesai salat, 3 kali istighfar menjelang tidur, 1 kali pagi dan sore hari istighfar dengan sayyidul istighfar, kemudian 100 kali istighfar selesai salat duha. Baik duha di tengah waktu dinamakan duha, atau duha di awal waktu dinamakan dengan syuruk. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah pun mencintai orang-orang yang bersuci. Mencintai orang bersuci artinya orang yang selalu menjaga diri dalam keadaan suci. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Allah cinta orang yang selalu menjaga diri dalam suci. Ayat 36 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah cinta kepada kalian. Nah, di garda terdepan tujuan ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi mengatakan kami cinta Allah dan kami anak-anaknya Allah. Orang Nasrani juga begitu, kami cinta Allah dan kami ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi begitu yakinnya mereka bahwa mereka dicintai Allah, hingga mereka mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Kami adalah anak-anak Tuhan. Begitu yakinnya mereka dicintai oleh Allah. Maka Nabi kita oleh Allah disuruh untuk menantang Yahudi dan Nasrani yang mengaku dicintai oleh Allah. Fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Karena Allah mengutus aku, dan kalau kalian ikut mencintai Allah, dicintai Allah, ikuti pula aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi di baris terdepan maksud ayat adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu di baris kedua maksud ayat ini adalah para pelaku-pelaku bid'ah. Mereka merasa mencintai Allah dengan bid'ah mereka. Mereka merasa mencintai Allah dengan bid'ah A, dengan bid'ah B, dengan bid'ah C. Padahal mereka tidak sedang mengikuti Nabi dalam bid'ah itu. Syaratnya mencintai dan dicintai oleh Allah bahwa kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Risalatul Ubudiyah, beliau mengatakan ada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, tapi itu tidak istimewa. Bahwa Anda, bahwa saya, bahwa siapapun yang mengaku cinta kepada Allah itu nggak terlalu istimewa. Yang istimewa adalah bahwa Allah mencintai Anda. Kalau Anda mencintai Allah, memang itu satu keharusan, bukan sesuatu yang spesial. Mata Anda Allah yang kasih, telinga Anda Allah yang kasih, lidah kita Allah yang ngasih. Orang ngasih 100.000 aja kita cinta. Apalagi seluruh organ tubuh kita ini sampai saat ini dalam keadaan sehat, Allah yang ngasih. Maka mencintai Allah itu sebetulnya sesuatu yang harus. Dan di situ kita nggak istimewa. Yahudi pun mencintai Allah, Nasrani pun mencintai Allah, dan mereka nggak istimewa dengan mencintai Allah. Istimewa itu adalah kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan, di mana saya temukan bukti bahwa Allah cinta kepada saya? Jawabannya, ikutilah Nabi, disitulah cinta Allah terdapat.
Maka seberapa besar Anda mengikuti Nabi, sebesar itu Anda mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan, syarat memperoleh cinta dari Allah mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti ajarannya Nabi, mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah, mengikuti agamanya secara utuh. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, memahami cintanya Allah ini ada 3 golongan. Golongan yang selamat, lalu 2 golongan lagi menyimpang. Golongan yang selamat, golongan yang lurus, memahami cintanya Allah adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah berpandangan, berakidah bahwa Allah itu mencintai dan dicintai. Allah mencintai hamba dan hamba pun cinta kepada Allah. Inilah keyakinan ahlu sunnah tentang mahabbah, tentang cintanya Allah. Baik. Lalu muncul aliran sesat yang sangat ekstrim. Dalam hal ini adalah orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak mencintai dan Allah pun tidak dicintai. Nah, kenapa mereka membantah, menyangkal Allah cinta dan dicintai? Karena mereka mendefinisikan cinta dengan definisi yang keliru. Mereka mengatakan cinta itu adalah mailut tabai' ilal mustalazzat. Cinta itu adalah kecenderungan kepada hal-hal yang bisa memberikan kelezatan dan kenikmatan. Jadi cinta itu satu kecenderungan kepada yang dicinta. Kecenderungan kepada yang dicinta. Kecenderungan kepada yang dicinta ini mengesankan butuh. Misalnya, saya cinta anak saya karena saya butuh dia. Saya cinta makanan karena saya butuh makanan. Nah, karena cinta kesannya adalah butuh, dan butuh bukan sifatnya Allah, akhirnya mereka membatalkan adanya cinta bagi Allah. Anda cinta nggak kepada yang nggak butuh, yang nggak Anda butuhkan? Nggak mungkin kan? Semua cinta Anda pasti terhadap hal-hal yang memang Anda butuhkan. Jadi tidak ada cinta tanpa rasa butuh, itu nggak ada. Karena cinta dengan rasa butuh ini 2 hal yang nggak terpisah, maka mustahillah Allah itu memiliki cinta. Sekali lagi, definisi cinta mereka betul untuk manusia, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Allah jangan disamakan dengan cintanya kita. Cintanya manusia betul satu kecenderungan kepada yang memberikan saya kebutuhan, satu kecenderungan kepada yang saya butuhkan. Itu cinta manusia. Cinta Allah jangan definisikan seperti itu. Nah, karena definisi yang keliru inilah, maka kaum Jahmiyah membantah, mengingkari adanya cinta Allah terhadap manusia dan adanya cinta manusia kepada Allah. Nah, aliran sesat berikutnya dalam hal ini adalah orang-orang mutakallimin. Termasuk dalam hal ini adalah mayoritas orang-orang Asy'ariyah. Ingat, bukan Abu Hasan al-Asy'ari ya. Imam Abu Hasan al-Asy'ari tidak. Tetapi sebagian besar pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, maka saya katakan Asy'ariyah, mereka pun menyimpang, mereka pun keliru dalam memahami cintanya Allah. Siapa contohnya? Contohnya adalah Imam Ar-Razi. Anda lihat dalam tafsir beliau. Contohnya siapa lagi? Di antara Asy'ariyah kontemporer adalah Imam Ibnu Jama'ah. Nah, dan tadi saya sempat juga buka-buka YouTube, salah satu Asy'ariyah terkenal seluruh dunia bernama Fulan bin Fulan juga mengingkari sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi mereka mengatakan Allah itu dicintai, betul, tapi Allah itu tidak mencintai. Jadi kalau
Jahmiyah itu mereka mengingkari dua hal. Allah tidak dicintai, Allah pun tidak mencintai. Tapi kalau mutakallimin dan sebagian Asy'ariyah ini, mereka mengakui Allah dicintai karena manusia memang butuh kepada Allah. Tapi Allah itu tidak mencintai. Ya, Allah tidak mencintai. Lantas, apa sikap mereka terhadap ayat-ayat seperti yang tadi kita bacakan? Innallaha yuhibbut tawwabin, yuhibbukumullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna. Banyak sekali ayat yang menegaskan Allah cinta. Apa sikap mereka? Sikap mereka adalah takwil. Takwil itu artinya adalah mengubah penafsiran. Bagaimana mereka mengubah penafsiran? Mereka menafsirkan cintanya Allah dengan konsekuensi cinta itu. Menafsirkan cinta dengan konsekuensinya. Mereka mengatakan Allah mencintai, oh tidak, tapi Allah memberikan pahala, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kebaikan. Itulah maksud Allah itu cinta. Jadi Allah cinta enggak, Allah enggak cinta. Terus Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan keselamatan. Itulah cintanya Allah. Bukan berarti Allah cinta, tapi Allah memberi kebaikan. Itulah cintanya Allah. Tentu saja jamaah sekalian, memberi kebaikan bagian dari cinta. Ya, Allah berikan Anda keselamatan, itu bagian dari cintanya Allah. Nah, kita Ahlus Sunnah mengimani dua-duanya. Allah Maha mencintai, kesehatan, rezeki ini hanyalah tetes-tetes dari cinta itu. Ini hanyalah konsekuensi dari cinta itu. Sehingga kita mengimani Allah Maha mencintai, dan dengan cinta itu Allah berikan rezeki, Allah berikan perlindungan, Allah berikan pertolongan. Tetapi mereka orang-orang mutakallimin dan Asy'ariyah mengatakan Allah tidak Maha mencintai, Allah cuma ngasih rezeki. Allah tidak mencintai, Allah hanya memberikan pertolongan, Allah hanya memberikan kelapangan. Jadi cintanya Allah itu mereka artikan dengan konsekuensi dari cinta itu. Padahal mana yang lebih penting jamaah sekalian? Mengimani cinta atau mengimani konsekuensinya? Mengimani cinta lebih penting daripada mengimani konsekuensinya. Karena buktinya mereka yakin dengan konsekuensi cinta, tapi mereka nggak percaya dengan cinta. Nah, sebagian mereka mengatakan Allah mencintai maksudnya adalah Allah berkehendak. Kalau yang pertama, Allah mencintai artinya Allah memberikan kebaikan. Nomor dua, Allah Maha mencintai artinya Allah berkehendak baik. Jadi bukan Allah berbuat baik, tapi berkehendak baik. Di sini tafsirnya orang-orang Asy'ariyah. Jadi saya lihat tulisan Asy-Syarif Al-Murtada, begitu juga Ibnu Jama'ah. Ketika mereka menafsirkan ayat 54 surat Al-Maidah, Allah cinta mereka, kata mereka, Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, nikmat terbesar Allah setelah Islam adalah akidah ahli sunnah. Ya, betapa kelirunya orang beragama kalau mindset dan pemahamannya tentang Allah itu keliru. Dan tidak ada yang memahami Allah lurus, tepat dan akurat kecuali orang yang memahami Allah dengan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Baik, jadi Allah Maha mencintai, kata orang-orang Jahmiyah tidak. Allah cinta maksudnya Allah berbuat baik. Allah mencintai, kata orang-orang Asy'ariyah tidak. Allah hanya berkehendak baik. Jadi bukan cinta tapi berkehendak baik. Terus cintanya Allah, tidak ada cintanya Allah. Mereka tidak percaya dengan cintanya Allah. Mereka mengatakan cintanya Allah itu artinya Allah berkehendak baik kepada hambanya. Jahmiyah mengatakan cintanya Allah artinya Allah berbuat baik kepada hambanya. Nah, padahal tafsir mereka ini
hanya sebagian dari cinta. Maka mengimani cinta pasti mengimani tafsir mereka. Tapi mengimani tafsir mereka tidak serta-merta mengimani cinta. Baik. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Malam ini ayat 37. Tadi ulangan saja. Seandainya kita lihat lebih lengkapnya ya, ayat 54 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Ya, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa ada cinta Allah terhadap enam sifat. Baik, pengertian ayat may yartadda minkum an dinihi, siapapun yang murtad di antara kalian dari agama ini. Ini wanti-wanti bahwa akan ada golongan yang murtad. Padahal mungkin saat ayat ini turun golongan murtad itu belum ada. Baik. Tapi Allah Maha tahu, walaupun saat ayat ini turun belum ada golongan murtad, ternyata tidak lama kemudian muncullah 3 golongan murtad di zaman Nabi. Nabi masih hidup, 3 golongan ini sudah murtad. Ya, Bani Hanafiyah mereka murtad dengan nabi palsu yang bernama Musailamatul Kazzab. Banu Mudlij mereka murtad dengan nabi palsu yang bernama Al-Aswadul Ansi. Lalu muncul pula kelompok lain dengan nabi palsu yang bernama Tulaihatul Asadi. Muncul 3 golongan murtad di zaman Nabi SAW. Nabi kita SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar, muncul 7 golongan murtad. Misalnya Bani Fazarah mereka murtad, termasuk Bani Ghatafan mereka murtad. Saya tidak hafal satu persatu, tapi 7 golongan murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, karena konsentrasinya Abu Bakar terhadap 7 golongan murtad ini, sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan ayat 54 Al-Maidah ini turun untuk Abu Bakar. Karena beliaulah yang secara khusus berhadapan dengan orang-orang murtad. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat, selesai menjabat lalu kemudian digantikan oleh Umar. Di zaman Umar muncullah pula 1 golongan murtad. Mereka adalah murtad dari golongan Bani Ghassan. Nah, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mewanti-wanti bahwa akan ada orang-orang murtad. Di zaman Nabi tadi ada 3 golongan, di zaman Abu Bakar ada 7 golongan, di zaman Umar ada 1 golongan. Jadi Anda jangan khawatir juga gitu ya. Kalau sekarang ada orang murtad, bahkan banyak orang yang murtad, di zaman Nabi juga banyak. Dan 3 golongan yang saya katakan tadi bukan beranggotakan 30 orang ya. Itu beranggotakan ribuan orang. Pasukannya atau kelompoknya Musailamatul Kazzab dari Bani Hanifiyah, Hanafi itu juga bukan ratusan, ribuan itu. Baik. May yartadda minkum an dinihi. Siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, maksudnya Islam, fasawfa ya'tillahu biqaum. Maka Allah pasti menggantikan mereka dengan 1 kaum. Nah, ini kegembiraan bagi kita. Bahwa kalau ada orang yang murtad, pasti ada orang yang mu'allaf. Nah, sifat-sifatnya orang mu'allaf ini, kalau Anda dan saya kan alhamdulillah kita Islam dari kecil. Tetapi orang-orang mu'allaf ini, kata Allah, mereka ini menggantikan orang-orang yang murtad. Kemudian mu'allaf ini Allah sebutkan 7 sifat mereka. Pertama, yuhibbuhum.
Allah mencintai mereka. Sifat yang kedua, wa yuhibbunahu, mereka pun cinta kepada Allah. Sifat yang ketiga, adzillatin 'alal mu'minin, rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Tidak ada mu'allaf yang sombong. Mu'allaf itu rata-rata rendah hati terhadap orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mu'allaf ini adalah orang-orang yang sangat tegas terhadap orang kafir. Allahu Akbar. Jadi Anda yang Islam dari kecil, rasa-rasanya tidak mungkin Anda setegas mu'allaf terhadap orang-orang kafir. Yang menghalang, yang menghadapi orang-orang kafir dalam debat-debat bukan orang yang seperti kita. Siapa yang menghadapi mereka dalam debat-debat? Mu'allaf. Karena Allah sudah katakan, sifat mu'allaf yang keempat kata Allah, a'izzatin 'alal kafir. Mereka sangat tegas dengan orang kafir. Dan itu masuk akal. Mereka sangat tegas dengan orang kafir, makanya mereka tinggalkan kekufuran itu. Sifat mereka berikutnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah orang yang sangat sangat menonjol dalam jihad fi sabilillah. Jadi keistimewaan mereka ini, seandainya ada peluang jihad antara mu'allaf dan non mu'allaf, mu'allaf ini jauh lebih kokoh. Mereka jauh lebih tangguh. Wala yakhafuna laumata laim. Sifat ketujuh mu'allaf ini, mereka tidak takut dengan celaan. Allahu Akbar. Makanya si fulan ini mu'allaf, terusir dari keluarga, tetap saja kokoh. Kan ketika terusir dari keluarga itu berarti sudah dicaci, sudah dimaki, sudah diintimidasi. Tapi kaum mu'allaf ini memang sifat ketujuh mereka, kata Allah, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak pernah gentar dengan celaan, dengan bully, dengan intimidasi. Mereka nggak akan gentar. Nah, kenapa mereka tidak gentar? Kembali kepada sifat sebelumnya, yang keenam, yujahidun. Karena mereka punya jiwa jihad yang besar. Kenapa mereka punya jihad yang besar? Kembali kepada sifat yang kelima, a'izzatin 'alal kafirin, karena mereka sangat tegas dengan orang kafir. Jadi tiga sifat ini berhubungan. Mereka tegas kepada orang kafir sehingga energi jihad mereka luar biasa. Mereka tegas, punya energi jihad sehingga mereka pun tidak lemah, tidak gentar dengan caci, celaan, bully, intimidasi. Mereka lebih tahan intimidasi daripada kita. Mereka lebih kokoh bully daripada kita. Kita kalau dibully itu insya Allah langsung entah gimana gitu. Tapi mereka karena sudah memiliki sikap a'izzatin 'alal kafirin, sehingga bully-bullynya orang kafir itu tidak membuat mereka menjadi lemah. Jadi ini 6 sifat mu'allaf yang akan menggantikan orang-orang murtad. Orang murtad itu mereka memang sampah dalam agama kita. Kita sayangkan mereka murtad, tapi keberadaan mereka dalam agama ini pun sampah. Tidak ada orang murtad dari kalangan orang beriman. Semua orang yang murtad itu dari kalangan orang-orang munafik. Memang selama ini dalam agama ini pun mereka itu munafik. Maka antara iman dengan kafir itu nggak nyambung. Yang nyambung dengan kafir itu adalah munafik. Maka sebelum orang menjadi kafir, pasti sebelumnya munafik terlebih dahulu. Itu sebabnya para sahabat mereka lebih takut kepada kemunafikan daripada kekufuran. Kenapa? Karena tidak ada kekufuran tanpa sebelumnya kemunafikan. Tapi Anda jangan berpikir ketujuh sifat tadi hanya untuk mu'allaf. Karena kita azan dulu sebentar, nanti lanjut sedikit saja. Insyaallah ta'ala.
Ketujuh sifat tadi sesungguhnya bukan sifat yang hanya dimiliki oleh kaum mu'allaf. Walaupun tujuh sifat ini menonjol pada kaum mu'allaf. Karena sejatinya setiap muslim, setiap mukmin bersifat dengan keenam sifat tersebut. Ada satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 7 hal atas aku. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisabab. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 7 hal kepada aku. Yang pertama, hubbul masakin waddunu minhum. Beliau berwasiat agar aku cinta dan bergaul dengan orang miskin. Nomor 2, beliau berwasiat agar melihat hal-hal duniawi ke bawah dan jangan melihat ke atas. Wasiat beliau yang ketiga, agar tetap menyambungkan silaturahmi walaupun aku diputus. Wasiat beliau yang keempat, agar aku jangan minta apapun kepada manusia. Apapun, tidak usah minta kepada manusia. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikutnya, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, agar aku mengucapkan kejujuran dan kebenaran sepahit apapun. Bapak Presiden minum tangan kiri, berani bicara kebenaran, itu pahit sekali. Jadi menyampaikan kebenaran kadang-kadang pahit dan mengakui kebenaran itu juga pahit. Anda melakukan kesalahan yang membuat Anda benar-benar hilang kehormatan. Lalu diklarifikasi, benarkah Anda begini-begini, mengakui kebenaran itu benar. Maka wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima kepada Abu Dzar, agar aku berkata benar dan jujur sepahit apapun. Lalu nasihat Nabi SAW yang keenam kata Abu Dzar, wa alla akhafa fillahi lawmata la'im, agar aku jangan lemah dengan celaan orang jika aku dalam kebenaran. Ya, saya tidak mundur, tidak boleh mundur dalam kebenaran karena caci maki orang lain. Lalu nasihat Nabi, wasiat Nabi yang ketujuh adalah agar aku sebanyak mungkin mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, karena la haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan Allah di bawah arasy. Tahu perbendaharaan? Simpanan berharga, itu dinamakan perbendaharaan. La haula wa la quwwata illa billah adalah perbendaharaan Allah di bawah arasy. Nah, Anda lihat dalam hadis Abu Dzar bahwa di antara poin yang diwasiatkan Nabi kepada beliau, agar beliau tidak lemah atas caci maki dan bully orang. Pakai jenggot, aduh kayak kambing deh kamu. Misalnya gitu kan. Soalnya pakaian Anda tinggikan, rasa-rasanya tidak hujan dan banjir. Wasiat Nabi kita yang keenam kepada Abu Dzar, agar jangan lemah, agar jangan mundur, agar jangan patah semangat dalam kebenaran disebabkan bully dan caci maki. Baik, mohon maaf karena ini minggu kedua kajian sampai di sini. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.